Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah dibahas oleh Pendeta Ivan 2 minggu yang lalu. Memang ada jeda 1 minggu ya, jadi mungkin bisa saja agak lupa begitu ya apa yang sudah dibahas 2 minggu lalu. Nah, saya ingin untuk mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ivan. Tapi mungkin sebelumnya boleh saya tanya, kira-kira yang 2 minggu lalu hadir, siapa saja ya? Mungkin boleh angkat tangan yang 2 minggu lalu hadir. Wah, sedikit ya. Oh, oke. Iya, ada sebagian ini, tapi mungkin 2/3, sepertiga yang belum hadir ya kemarin ya. Ya, saya coba kasih summary sedikit. Jadi pemuda kita ini kan mulai minggu ini kita akan adakan 1 minggu sekali ya. Kalau yang sebelumnya kan 1 bulan 2 kali ya. Nah, tujuannya supaya kita juga selain mendapatkan materi, kita juga bisa berdiskusi bersama atau bisa saling mengenal dan kita bisa saling bertumbuh. Nah, kalau hanya dapat materi saja, tentu saja secara pribadi kita bisa bertumbuh ya. Tetapi secara komunitas, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita menjadi berkat, itu sulit dicapai kalau hanya satu arah. Nah, maka kami merindukan ada kesempatan yang lebih banyak kita bisa saling berdiskusi bersama. Tidak harus memang setiap materi kemudian diskusi, materi diskusi, tidak kaku demikian, tetapi kita coba untuk memperbanyak porsi kita bisa berdiskusi. Tetapi memang ada tantangan, karena waktu mau mulai diskusi, yang hadir bisa beda ya dengan yang sebelumnya mendapatkan materinya. Nah, maka mungkin jalan keluarnya adalah dengan memberikan sedikit summary dari apa yang sudah dibahas oleh hamba Tuhan sebelumnya ya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan yang pimpin di dalam kita boleh sekali lagi merenungkan firman dan nanti berdiskusi. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami membahas tentang berhala, kami boleh sungguh-sungguh menyelidiki hati kami. Tetapi memang sesungguhnya Engkaulah yang selidiki hati kami Tuhan, karena kami tidak mampu menyelidiki hati kami. Hanya Tuhan yang sanggup menyelidiki hati kami. Maka kiranya Tuhan selidiki dan Tuhan beritahukan kepada kami apa yang kurang, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kiranya kami boleh makin bertumbuh, kami boleh bertobat, kami boleh kembali kepada Kristus, dan kami boleh sungguh-sungguh menyatakan Kristus dalam hidup kami, karena bagi kami Kristus adalah segala-galanya. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong diskusi kami nanti, dan biarlah lewat review materi yang akan diberikan, sekali lagi kami boleh diingatkan tentang prinsip-prinsip yang penting berkenaan dengan bagaimana kami melihat atau memeriksa berhala dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong pimpin hamba-Mu, dan kiranya Tuhan siapkan hati dari para pemuda. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, teks yang dibaca 2 minggu lalu oleh Pendeta Ivan diambil dari Yehezkiel pasal 14. Mari kita boleh buka bersama Yehezkiel pasal yang ke-14. Kita akan membacanya sekali lagi. Ini menjadi dasar kita untuk berdiskusi tentang tema ini. Yehezkiel 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 13 ya, waktu itu dibaca. Ya, sampai ayat yang ke-11. Ya, mari kita baca bergantian. Yehezkiel 14 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pria terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh wanita. Yang pria, sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku?
supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu 2 minggu lalu Pendeta Ivan sempat memberikan juga latar belakang dari pasal atau ayat-ayat yang tadi kita baca. Nanti jikalau saudara-saudari sekalian ingin melihat lebih detail bisa nanti melihat di YouTube-nya. Nah, hari ini saya tidak akan mengulangi lagi latar belakangnya, tetapi langsung masuk saja kepada intinya. Nah, di sini dikatakan mengenai berhala di dalam hati. Nah, ini dikontraskan dengan berhala yang eksternal. Jadi biasanya mungkin yang kita seringkali jumpai ada orang-orang yang memang masih memelihara berhala begitu ya. Nah, itu berhala eksternal, mungkin patung, mungkin jimat dan lain sebagainya. Tetapi ada berhala di dalam hati. Nah, jadi banyak orang memang sudah tidak lagi menyimpan hal-hal yang bersifat berhala eksternal tadi, tapi di dalam hati berhala itu terus tetap ada. Dan seringkali itu lebih bahaya karena di luar terlihat, tapi dalam hati tidak terlihat. Bahkan orang yang memiliki berhala di dalam hati pun itu sangat sulit untuk bisa melihatnya. Makanya butuh Tuhan yang menerangi, butuh firman, butuh teguran dari Tuhan, butuh Tuhan yang selidiki hati kita. Nah, jadi apa yang dibahas minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu berkenaan dengan berhala di dalam hati. Nah, saudara-saudara sekalian, penyembahan berhala itu bisa ada. Kenapa? Karena manusia selalu menyembah. Nah, jadi ini asumsi dasar tentang siapa manusia. To be human is to worship. Ini yang disampaikan oleh Pendeta Ivan, bahwa manusia pasti akan selalu menyembah, karena itulah tujuan manusia dibuat, manusia untuk menyembah Tuhan. Manusia menikmati sukacita di dalam dia menyembah Tuhan. Nah, jadi entah dia menyembah Allah atau menyembah berhala, entah dia menyembah Tuhan yang sejati atau menyembah ilah-ilah yang palsu. Nah, kita menyembah berhala karena dosa yang membawa kita masuk kepada penyembahan berhala. Jadi Tuhan membawa kita, Tuhan mau kita, Tuhan bentuk, Tuhan cipta kita untuk menyembah Dia, untuk kembali kepada Dia. Tapi karena dosa, maka kita menyembah berhala. Nah, saya ingat kutipan dari John Calvin. John Calvin pernah mengatakan seperti ini, hati kita itu adalah factory of idols. Pabriknya berhala, hati kita. Jadi pabrik begitu ya, jadi menghasilkan berhala. Itulah hati kita, khususnya orang-orang yang belum kenal Kristus. Tapi nanti kita akan lihat bahwa orang yang sudah di dalam Kristus pun bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tentu saja dia akan ditegur kembali dan bertobat, berbalik kembali. Tetapi bukan berarti yang sudah dalam Kristus maka dia tidak akan ada lagi penyembahan berhala. Ya, mungkin secara eksternal ya sudah tidak ada ya, seperti tadi yang saya katakan, orang punya jimat, orang punya patung, waktu dia terima Yesus, dia tinggalkan semua hal itu.
tetapi di dalam hati bisa saja kembali muncul, kembali diproduksi seperti kata Calvin. Ya, Pendeta Ivan kan katakan kalau berhala di luar mungkin mau dibakar ya sudah begitu ya, tetapi di dalam hati bagaimana membakarnya? Nah, ini tidak bisa dihilangkan dengan cara-cara yang eksternal. Ini hanya bisa dihilangkan dengan anugerah dari Tuhan. Nah, jadi dosa membawa kita menyembah berhala. Nah, penyembahan berhala itu menghasilkan hidup yang berdosa. Jadi, kenapa orang bisa hidup di dalam dosa? Karena dia tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Apa sih itu menyembah? Menyembah itu berarti kita serahkan seluruh hidup kita terhadap hal tersebut. Ya, jadi pikiran, tenaga, kekuatan, jiwa, hati kita serahkan kepada hal itu. Itulah penyembahan berhala. Itulah penyembahan. Ya, makanya kan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau ikut aku, maka engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Mereka juga memberikan hati, jiwa, kekuatan mereka kepada apa yang mereka sembah. Ya, jadi Yesus mengatakan, tinggalkan berhala dan sekarang arahkan seluruh hidupmu kepadaku kalau engkau mau mengikut aku. Nah, jadi orang yang menyembah berhala, orang yang akan hidup di dalam dosa. Nah, ini Pendeta Ivan ambil dari Roma pasal 1 ya. Beliau mengatakan ini adalah antropologi menurut Alkitab. Yaitu manusia kenapa bisa hidup di dalam dosa? Karena salah menyembah. Nah, mari coba kita lihat ya dalam Roma, ini juga ayat yang dibaca ya pada 2 minggu yang lalu. Roma 1 ayat 18 sampai 25. Mungkin kita beberapa ayat saja, tapi mari coba kita baca dulu ya. Roma 1 ayat 18 saya mulai, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkannya ya. Roma 1 ayat 18 saya mulai. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 19. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Ya, saya lanjutkan ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana dan seterusnya. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, nanti seterusnya kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudari sekalian menyimaknya, maka di situ ada begitu banyak daftar tentang dosa-dosa yang terjadi. Baik itu di dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga, dikatakan keluarga terjadi pertikaian, permusuhan, anak, orang tua itu saling bertengkar. Kemudian di dalam konteks masyarakat terjadi kejahatan. Kemudian juga dalam hal seperti ada di sini mulai memberikan gambaran tentang LGBT sebagai satu konsekuensi daripada kehidupan manusia yang hidup di luar dari Tuhan, yang tidak menyembah Allah yang sejati. Nah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa bisa ada dosa? Karena kuncinya dikatakan di ayat yang ke-21 dan 23. Dikatakan di ayat 21, mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia. Berarti mereka tidak menyembah Allah yang sejati. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia, burung, dan seterusnya. Jadi, dosa terjadi karena penyembahan berhala.
Nah, bagaimana supaya hidup kita bisa lepas dari dosa, bagaimana hidup kita bisa lebih kudus, lebih suci, ya kita berarti harus memiliki penyembahan yang benar, hidup penyembahan yang sejati. Nah, kemudian Pendeta Ivan juga memberikan contoh ya dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ada hukum yang pertama, ada 10 hukum ya, dan kita tahu hukum pertama dan hukum yang kedua berbicara tentang apa? Tentang hukum pertama dan kedua berbicara tentang penyembahan berhala ya, bicara tentang penyembahan berhala. Nah, kenapa itu ditaruh di hukum pertama dan kedua? Karena kalau pertama dan kedua berarti kan yang paling penting ya. Nah, jadi ketika yang paling utama itu yang paling utama itu dilanggar, maka sisanya juga makin lama akan dilanggar. Jadi kalau penyembahan sudah salah, maka hukum yang dibawa-bawa ini semua akan dilanggar juga. Jadi sekali lagi, penyembahan salah hidup jadi berdosa. Perzinahan, pencurian, saksi dusta, dan seterusnya kejahatan, itu semua akan muncul karena hukum pertama dan yang kedua dilanggar, yaitu hukum tentang penyembahan berhala. Jangan ada penyembahan berhala, hanya Allah saja. Nah, jadi menarik, bangsa Israel ini kan mereka sudah lepas dari Mesir ya. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya kan siapa Allah yang sejati. Tapi kenapa masih diberikan hukum untuk supaya mereka harus menyembah Allah yang sejati? Karena mereka bisa saja jatuh dalam penyembahan berhala. Sudah tahu Allah yang sejati tapi masih bisa jatuh. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa orang percaya masih bisa jatuh. Nah, oleh sebab itu kita harus terus awas. Pendeta Ivan mengatakan ada battle of worship setiap hari. Setiap hari kita bertarung untuk menata hati kita. Apakah kita mau sembah Tuhan atau justru sembah dunia. Nah, kira-kira ini yang mungkin awal yang saya bisa sampaikan dulu. Nah, dari sini kita akan mulai berdiskusi. Nah, diskusinya yang bagian pertama adalah tentang kita mau coba untuk menyelidiki idols di dalam diri kita. Ya, kita sudah tahu bahwa orang percaya pun sangat rentan untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ada battle of worship setiap hari. Nah, maka kita ingin selidiki. Sekali lagi di dalam pimpinan Tuhan, kita ingin untuk Tuhan yang bukakan bagi kita. Nah, tapi untuk Tuhan bukakan terkadang juga perlu orang lain kan ya, untuk saling bisa memberikan diskusi, arahan, memberikan nasihat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita menyelidiki berhala di dalam hati kita. Nah, coba kita lihat ya, hal apa saja yang kita akan diskusikan. Oh, tapi sebelum lihat, mungkin kita coba atur kira-kira kalau kita mau bagi grup seperti apa ya. Yang hadir kira-kira 30-an. Nah, jadi satu grup isi 5 orang. Kemudian di sini ada hamba-hamba Tuhan juga yang hadir. Ada Pak Doni, ada Bu Imelda yang hadir, bisa menjadi pemimpin grup. Kemudian ada Pak Fandi sama Pak Pingfei ya, mungkin bisa bantu juga untuk pimpin grup. Nah, sama ya nanti saya juga akan ikut untuk pimpin grup ya. Kita bagi gimana caranya? Apa mau hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya? Atau mungkin seperti apa? Hitung saja ya. Ya, hitung supaya bisa bisa campur gitu ya. Nanti setelah hitung, kecuali kalau ada keberatan yang sah, boleh disampaikan ya. Seperti orang yang mau nikah ya, ada keberatan yang sah. Oke, kita mungkin coba mulai ya, hitung ya. Ya, 5 kelompok. Oke, mungkin sebelum mulai hitung, kalau nanti sudah hitung, nanti sudah ini ya, cari-cari teman terpencar. Mari coba kita lihat dulu pertanyaannya. Mungkin boleh lihat pertanyaannya. Ya, next. Ya, ini dia ya. Ada 4 pertanyaan tapi agak mirip-mirip sih ya. Pertama, apakah yang menjadi mimpi terburuk bagi kita?
Mimpi terburuk itu maksudnya hal yang paling membuat kita khawatir, marah, sedih kalau seandainya hal ini terjadi bagi kita. Nah, bisa saja ini menjadi indikasi bahwa ya itulah idol kita, ya itulah berhala kita. Oke, yang kedua, dengan apa aku menguatkan diri di dalam situasi yang sulit. Nah, jadi misalkan kita ada masalah, nah maka kira-kira kita mau cari comfort di dalam hal apa? Ya, Yesus kan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita pas waktu beban berat, nah kita kira-kira cari comfort di dalam siapa? Atau di dalam hal apa? Nah, ini juga menjadi indikasi untuk bisa melihat apa kira-kira idol kita. Yang ketiga, hal apa yang paling membanggakan untukku? Hal yang paling membanggakan, hal yang paling membuat kita rasa, wah ini membuat hidup saya bernilai. Ya, kira-kira seperti demikian. Dan yang terakhir, hal apa yang paling aku prioritaskan dalam hidup. Jadi kita ini apa sih tujuan hidup kita kira-kira? Yang kita bayangkan di depan hidup kita ini seperti apa? Dan yang kita bayangkan itulah yang biasa kita rasa hal yang paling bisa membuat aku bahagia. Ya, kira-kira seperti demikian. Oke, baik. Nggak apa-apa dimunculkan saja pertanyaannya. Ya, ada keberatan yang sah ini. Bagiannya mungkin yang katanya tadi umur 40. Oke. Sisanya baru random. Iya. Ya, memang di pemuda kita ada juga yang sudah cukup di atas pemuda usianya ya. Nah, maka dari pengurus berpikir jangan-jangan yang di atas pemuda mau sendiri gitu ya. Tapi jangan-jangan mau gabung ya. Mungkin nggak apa-apa yang sudah cukup senior ya bisa barengan dengan Pak Ping Fei ini ya. Jadi, tapi mungkin kita hitung dulu lah ya. Nanti setelah itu kalau ada, nanti jadi diskriminasi beda-beda ini. Kita coba hitung dulu ya. Nanti setelah itu mungkin kalau yang lebih mau dengan yang lebih senior dipersilahkan ya. Dari Reinhard 1, 2, 3, 4. Kita ada 2, 3, 5 kita ya. Iya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti mulai 5 dari Lose Johnson ya. 5 ya. Terus Reinhard 1, Rainer 1, di belakangnya Rainer 2, dan Bapak 3, 4, nggak ada 5 ya, Bu Yani, Pak Bingga kan keluar ya, 1, ya, terus Neo, 2, yang Dian, 3, 4, Bu Elizabeth, ikut, iya. 5. Ya. Oke, 1. Terus di belakang ya 2 mungkin ya. Oh, belum ya. Ini dulu ya. 2, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5 ya. Terus 1, 2, 3, 4, Joshua 6. Joshua berapa? 5 ya. Oh, 4 masih ya. Kemudian 5, 1. Sudah ya. Ya, 2, 3, 4, 5, 3. Oke ya. Mungkin kayaknya tadi nomor 3 ya, mungkin nomor 3 kayaknya agak banyak mungkin yang senior bisa bersama dengan Pak Ping Fei ya. Nah, nanti seandainya mau ada yang pindah ke grup lain silakan gitu. Tapi mungkin nomor 3 dulu dengan Pak Ping Fei, kemudian nomor 1 dengan Pak Doni. Mungkin Pak Doni boleh berdiri ya, silakan. 1 mungkin bisa di sini. Ya, nomor 2 ada Bu Imelda, ya, nomor 3 Pak Vive, nomor 4 ada Pak Fandi, nomor 5 saya, ya. Oke, baik, 1 di sini, kemudian 2 di belakangnya gitu ya, kita atur saja. Di sini 3, 4,
5 gitulah kira-kira ya. Ya. Eh, ya kursinya susah ya, boleh copot aja. Ya, 5 sini aja ya sama saya. Oh, yang di belakang belum dihitung ya. Mungkin silakan masuk aja di mana ya. Ya. Di belakang juga mesti ikut ya. Oke. Pak cocok nih banyak muda-muda sini ya. Oke. Ya. Kalau ada yang sudah cukup senior mungkin mau gabung di kelompok 3 silakan. Nanti yang lebih junior dari kelompok 3 bisa pindah ke kelompok lain. Ganti pemain. Oke ya, kita mulai saja. Kayaknya sudah cukup terbentuk. Thank you.
Ya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita coba dengar ya dari masing-masing kelompok seperti apa. Ya bersyukur tadi selama kami diskusi di sini, dengar juga kelompok yang lain, ada ketawa-ketawanya, ya ada suara-suara yang cukup keras, artinya diskusinya jalan ya. Padahal awalnya kami agak ragu ini, diskusi bisa jalan nggak ya, karena jarang ada diskusi. Ya. Oke, kita coba ya dengar kira-kira dari masing-masing. Mungkin dari paling belakang dulu, kayaknya paling tenang. Banyak doa syafaat mereka ini di belakang. Oh, butuh mic. Di depan sini ada mic itu ya, bisa. Mungkin pendek-pendek saja dulu ya, nanti kalau ada ini kita coba tanya lebih jauh. Ya. Wah lengkap ya, ada catatannya ya. Oh ini yang presentasi ketuanya ya, enggak anggotanya aja ya? Ya terserah aja siapa. Ya. Itu, ayo, siapa mau presentasi? Langsung aja kan sudah berdiri. Nggak usah ya. Oke. Ini menjawab pertanyaan yang satu aja atau semua Pak? Ya mungkin Gambarannya. gambaran umum lah ya, bisa kan tadi diskusi kita juga rada loncat-loncat gitu ya. Ya. Ya kalau di kelompok kami ada dua yang sama gitu ya, yang lebih berkesan tuh masalah mimpi terburuk kita adalah ketika kita kehilangan orang tuanya gitu ya. Jadi ini si anggota saya ini takut kalau sampai orang tuanya meninggal dan dia belum membahagiakan gitu ya. Dia belum membalas sesuai yang standarnya dia gitu ya. Jadi itu yang membuat dia khawatir, sedih kalau aku masih belum bisa jadi orang gitu ya, untuk ya kita orang gitu ya, tapi merasa mereka kalau belum sampai di titik itu tuh, wah saya belum jadi orang ini ya, belum sempat membahagiakan orang tua, belum bisa berdikari atau dalam hal kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus dengan apa aku menguatkan dirinya ya, dengan berdoa. Pertama ya, kita bersandar kepada Tuhan, dan yang dilakukan untuk membahagiakan orang tua ya, ketika ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua ya mulai dijalankan nih. Contohnya kayak ada yang beli rumah gitu ya untuk buat masa tua, ada yang apa tadi? Orang tua bahagia nggak dibeliin rumah? Nggak bahagia. Jadi ya itu ingin orang tuanya melihat dirinya bisa sudah kerja dengan keras gitu ya, dia bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Ya, thank you. Nanti setelah ini membanggakan ya berarti ya itu. Ya ini sebaliknya ya. Jadi dia bangga kalau sudah jadi orang gitulah intinya. Oke, mungkin cukup dulu kali ya Ya, kita. satu poin dari kelompok saya. Ya, satu poin dulu. Nanti setelah ini lanjut lagi ya. Thank you. Oke. Mungkin kita satu grup lagi ya. Boleh deh yang di sini dari kelompoknya Bu Imelda. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Yang mana nomor berapa? Nomor 1 ya Bu? Yang band aja bebas ya. Jadi perkenalkan kami dari grup Ibu Imelda. Di sini di sini saya akan menjawab di sini kami akan menjawab yang pertanyaan nomor 2, dengan apa kami menguatkan diri di dalam situasi yang sulit. Ya secara alkitabiah tadi Ibu Imelda bilang dengan firman Tuhan yang hidup dan dengan berdoa. Tapi ya secara duniawinya mungkin dengan dukungan dari orang tua yang Tuhan juga bisa berikan, pakai orang tua ataupun tadi ada teman-teman sekitar yang bisa dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kesulitan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi yang ini kalau itu kan tadi langsung solusi gitu ya. Oh, iya. Berdoa apa, baca firman dan seterusnya. Tapi sebelum sampai ke solusi, problemnya kira-kira apa mungkin yang terburuk, yang paling buat kita khawatir, marah, sedih, ada nggak yang?
Tadi kalau rangkuman dari diskusi kelompok kami kurang lebih sama dengan yang disampaikan kelompok sebelah. Mungkin yang ketakutannya yang Kakak pertama. beradik jangan-jangan ya? Ya. Yang pertama itu pasti kehilangan orang tua. Karena orang tua juga sosok yang paling krusial dalam hidup kita. Dan yang kedua paling banyak tadi dari grup kami itu takut gagal. Karena kebanyakan dari grup kami ini tipe orang yang ambisius kurang lebih. Oke, ya. Padahal banyak perempuan ya? Iya, iya. Oke, ya. Thank you. Baik, kita beri tepuk tangan ya. Mungkin satu lagi kelompok, boleh deh kelompok sini nih, kelompok 5 ya. Dah, Lisman. Sorry, tadi siapa yang share? Iya, Evi ya, iya. Oke, ya ini silakan. Oke, baik. Kami dari kelompok 5, saya Alisman yang mewakili menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan dari kelompok 5. Nah, yang menjadi jawaban untuk dari kelompok 5, yang dimana itu poin pertama apa yang menjadi mimpi terburuk. Yang kami pikirkan dari kelompok 5 adalah tentang tujuan akhir hidup kita. Nah, itu yang dimana ketika kita sudah berakhir di dunia ini, apakah kita layak untuk diterima yang seperti yang Tuhan mau? Yang dimana ini bukan berarti kita tidak yakin, tetapi apakah standar hidup kita sudah terpenuhi apa yang Tuhan mau? Dan dengan kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa, karena di dalam Alkitab pun mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Nah, itu menjadi kekhawatiran terbesar sebagian besar dari kelompok 5. Apakah ketika saya sudah selesai di dunia ini, apakah saya layak atau tidak? Itu menjadi kekhawatiran. Nah, terus mimpi tentang kekhawatiran itu menjadi kekhawatiran itu karena sebagian besar di kelompok 5 adalah mahasiswa dan siswa. Itu tentang cita-cita ke depannya. Yang dimana apakah ke depannya untuk mengambil keputusan itu apakah sudah tepat atau tidak dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi kekhawatiran di kelompok 5. Marah dan sedih, ya mungkin nanti itu kan terkait dengan tindakan kita, atau mungkin bagaimana orang cara memperlakukan kita, itu mungkin terkait dengan itu marah dan sedih. Ya, mungkin cukup dulu ya. Thank you. Oke, baik. Ya. Kita kan topiknya memang tentang berhala begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sih ketika kita coba jawab bukan berarti wah itu berhala kamu gitu ya. Misalkan contoh kekhawatiran untuk tadi bagaimana setelah lulus terus pekerjaan ya, khawatir tentang pekerjaan. Wah berarti pekerjaan itu berhala kamu, belum tentu gitu ya. Nah maka memang kita perlu selidiki lebih jauh ini, apa sih berhala kita gitu ya. Misalkan tadi kan ada yang bilang tentang orang tua ya, takut kehilangan orang tua ya. Secara umum kita tentu takutlah kehilangan orang tua ya, maksudnya itu hal yang akan sangat menyedihkan bagi kita dan seterusnya. Cuman mungkin kita perlu pikirkan karena bisa juga orang tua jadi berhala, ya kan? Nah, dalam arti begini, kita menggantungkan hidup kita kepada orang tua, gitu ya. Jadi maksudnya kita jadi berpikir bahwa tanpa orang tua maka kita wah tidak bisa hidup ini ya. Orang tua Tuhan panggil, wah aku juga nggak ada pengharapan akhirnya. Nah ini sudah mulai ada indikasi kuat bahwa jangan-jangan berhala kita itu adalah orang tua dalam hal ini ya. Nah ini cuma contoh karena tadi cukup banyak orang tua gitu ya. Nah contoh lain lagi misalkan kalau pekerjaan. Nah tadi saya diskusi juga dengan teman-teman. Pekerjaan ini kita perlu selidiki lebih jauh. Apakah ada indikasi bisa jadi berhala? Misalkan contoh, oh ada yang khawatir, di kita sih tadi nggak ada ya, tapi mungkin secara umum ada orang yang khawatir untuk pekerjaan karena masalah gaji, masalah uang. Nah berarti jangan-jangan berhala dia bukan pekerjaan tapi uang gitu ya. Nah tapi uang itu juga boleh diselidiki lebih jauh gitu.
Mungkin kalau dia dapat uang, dia rasa hidupnya bisa dihormati oleh orang. Berarti itu berhalanya apa kira-kira? Kehormatan kan ya, harga diri. Nah jadi ya hopefully diskusi kita tadi itu bisa lumayan bisa arahkan kita untuk menyelidiki kira-kira berhala kita apa. Sekali lagi nggak mudah memang diskusi seperti ini, dalam arti kan kita jarang ya pikir-pikir seperti ini ya. Apa ya mimpi terburuk saya? Mungkin kalau orang yang cukup melankolis ya adalah mimpi terburuk gitu ya. Mungkin bisa sering mikir begitu ya. Tapi kalau orang yang fokusnya kerja, oh pokoknya hari ini kerja apa yang mesti dikerjakan. Kalau mahasiswa apa yang tugas yang mesti diselesaikan, yang belum selesai apa. Nah maka nggak terlalu pikir nih yang hal-hal seperti ini ya. Nah tapi dengan diskusi kita bisa mulai pikir, dan mungkin dengan teman-teman yang lain share, kita bisa juga bercermin terhadap teman-teman lain, dan kita bisa selidiki diri kita. Oke, jadi thank you sudah sebagian tadi ya, nanti kita lanjut lagi setelah ini ke kelompok yang lain. Tapi poinnya adalah jangan cuma berhenti kepada mimpi terburuk dan hal apa yang paling kita khawatir, tapi coba selidiki lebih jauh. Ini bisa nggak kira-kira menjadi berhala bagi kita? Karena kalau itu sudah jadi berhala, berarti sudah mengganti posisi Tuhan. Nah, ini dosa serius. Kan ya tadi ya, hukum pertama, hukum kedua. Yang paling utama itu tentang penyembahan. Jangan sembah selain Allah. Nah, kalau ini sudah salah, sisa hidupnya juga jadi kacau. Nah, Pendeta Ivan itu kutip satu bagian ya dari Matius. Kan di Matius dikatakan bahwa kalau mata gelap, maka seluruh tubuh juga jadi gelap kan ya. Nah mata ini kenapa bisa gelap? Karena jadi fokus kepada satu hal. Satu hal itu apa? Berhala. Akhirnya kita jadi kacamata kuda. Itu ada di Matius 6 ayat 22 sampai 23 ya. Kalau matamu baik, seluruh tubuh terang. Matamu gelap, jahat, seluruh tubuh juga jadi jahat dan gelap. Jadi kalau cara pandang kita pandang bukan kepada Tuhan tapi kepada berhala, maka seluruh hidup kita juga jadi kacau. Hukum 1 dan 2 kita langgar, sisanya tinggal tunggu waktu, makin lama kita juga akan langgar. Nah jadi mari kita coba selidiki lebih jauh ya, kira-kira apa berhala dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertobat, kita bisa doa, kita bisa balik lagi di dalam Kristus, dan kita bisa sungguh-sungguh menyembah Kristus. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik, mungkin kita lanjut ke kelompok berikut. Barangkali ada jawaban pertanyaan lain yang mau ditekankan. Silakan kelompok yang belum, kelompok Pak Doni dan kelompok Pak Pingfei. Mungkin kelompok Pak Doni dulu, nanti terakhir kelompok Pak Pingfei ya. Yang ini aja, yang jangan pemimpin kelompoknya yang share ya. Saya kan liturgis. Yang lain. Jangan yang lain aja nih. Renar ya. Tes. Oke, bingung ya. Tadi di kelompok kami itu kan kita nge-skip yang nomor 1 awalnya. Bahasnya itu langsung yang hal apa yang paling membanggakan. Tipikal mahasiswa ya, yang sulit ditinggalkan dulu. Iya, biasanya kan kalau ada soal sulit ditinggalkan dulu yang habis itu lupa. Terus lupa. Oke, langsung back to the topic. Untuk hal paling membanggakan di kelompok kami itu kata-kata macam-macam sih. Untuk misalnya yang para siswa, kan kita biasanya hal apa yang paling membanggakan itu menurut mereka cuma 1 orang ya, tapi sebenarnya itu adalah mandiri sih. Kalau gimana kan pada masa-masa SMA, kalau misalnya kita bisa beli HP atau beli laptop, hal-hal tersier pakai uang sendiri, itu merupakan hal yang membanggakan. Nah itu untuk kalangan siswa. Terus untuk selanjutnya ada kalangan juga mahasiswa. Kata-kata saya nyimpulkan itu apa yang paling membanggakan itu prestasi. Misalnya menang lomba atau jurnalnya Indeks Scopus atau internasional dan lain-lainnya, bikin beasiswa ke luar negeri atau gimana. Itu menurut kata-kata jawabannya mereka gitu, karena membanggakan. Nah untuk kalangan yang mungkin bukan mahasiswa yang sudah lulus gitu, yang saya simpulkan ada yang kata-kata kebanyakan pekerjaan sih. Sama juga ada yang juga membanggakan ketika kita acceptance juga ada.
di mana misalnya di dalam keluarga kita dianggap bukan apa sih bijaksana lah, tidak apa sih, dia diakui. Kadang ada juga misalnya di keluarga kita misalnya punya anak tiga anak ya, terus kita anak yang terakhir misalnya sebagai anak terakhir kan biasanya kita diremehkan karena kurang apa sih gimana ya bilangnya ya, karena mungkin ya anak paling kecil lah, tahu lah misalnya kamu tahu apa sih gitu, anak kecil diem dulu deh ya gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Ya kata-kata itu aja sih yang saya simpulkan dari hal apa yang membahas. Oh iya juga ada salah kelupaan. Ada juga yang membahas tentang ya jurnal sih, nggak jadi deh. Oke. Sepertinya kalau saya tahu sih, jadi saya ngutip siapa, maksudnya referensi siapa. Thank you. Ya. Nah kira-kira tepuk tangan dulu ya. Mungkin kalau tadi kan sudah sempat saya jelasin sedikit ya. Kira-kira indikasinya ke idol apa itu? Mik lagi mungkin Pak Ping Fei, sorry ini masih, thank you. Ada yang penerimaan, ada juga berhala jurnal katanya. Oke. Ya seseorang lah, ya udah. Ya. Tes. Kan ada misalnya seseorang ya, aku bilang seseorang, kan ada yang tahu dan. Ya 2 orang deh, misalnya tugasnya kan kita harus apa ya, langsung ketahuan sih, ya udah nggak apa ya Pak saya spill. Lo kan berhalanya bukan orangnya ini yang kita mau tahu. Nah, bentar. Ya udah misalnya ada orang misalnya tugasnya kan harus apa ya, menjaga sesuatu deh, tetapi itu kan tugas kewajiban dia. Tetapi di sisi lain dia tuh pengen ada tas kayak jurnalnya dia dilihat gitu. Nah sehingga yang maksudnya yang awalnya yang harusnya yang benar-benar jadi kewajiban dia itu dia lupakan. Nah itu makanya indikasinya sudah jadi berhala. Ya itu mungkin bukan jurnalnya kan per se ya, tapi lebih kepada mungkin approval ya, penghargaan orang dan seterusnya gitu ya. Oke, seperti uang lah, bukan uang mungkin yang ultimat, tapi dengan uang bisa dihargai, dengan uang bisa menikmati hidup yang lebih nyaman, dengan uang bisa flexing tuh seperti tadi ya yang di-share oleh Pendeta Ivana, kira-kira seperti demikian. Oke, thank you ya. Ya, jangan lupa buat jurnal lagi setelah ini. Oke, kita lanjut ke kelompok Pak Ping Fei ya. Siapa yang mau share? Di kelompok kami mungkin ada beberapa cukup variatif ya, karena kan kita mungkin senior. Cuman dari pemahaman saya ternyata berhala itu dinamis ya. Jadi mungkin secara linear waktu saat remaja berhalanya itu jadi berbeda dengan ketika seseorang itu jadi dewasa. Betul Pak. Begitu juga dengan ketika orang itu sudah lanjut usia. Nah, pengertian kita tentang berhala itu kan seringkali cuma idol gitu ya. Tetapi ketika kemarin setelah mendengarkan khotbahnya Pak Ivan bahwa kita memang harus menilik di dalam hati kita bahwa ternyata mungkin juga bukan cuma satu berhala di dalam diri kita. Dan ada banyak dengan berbagai ragam rupa yang kadang-kadang kita juga nggak menyadari bahwa itu menjadi sesuatu yang mengganggu atau menggeser keimanan kita terhadap Tuhan. Ya, solusinya dengan apa kita menguatkan diri ya kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu menjadi arsitek dalam seluruh proses kehidupan kita. Yang kadang-kadang sekarang mungkin kita nggak paham ya tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi akhir dari cerita itu yang jadi sangat indah gitu. Ya, thank you Pak. Contoh berhala tadi kan dari remaja sampai lansia. Ada juga yang mungkin yang untuk pekerjaan ya, beberapa merasa bahwa di kondisi sekarang kan ekonomi yang tidak membaik itu menjadi sesuatu kekhawatiran untuk pekerja pria lah sebagai kepala rumah tangga. Cuman ada juga yang mungkin ada beberapa kehilangan anak ya seperti ibu yang mungkin ya karena mungkin belum memahami juga bahwa ketika kita sudah mati, hidup kita itu sebetulnya bersama-sama dengan Tuhan gitu. Tapi
kenapa kok khawatir orang tuanya ini dan sebagainya. Ya kita merasa bahwa di dunia ini hidup masih perlu dipertahankan gitu. Padahal kalau kita memahami kekristenan yang sesungguhnya bahwa hidup di dunia ini kan cuma sementara. Yang paling indah adalah kembali kepada Tuhan. Ya, thank you Pak. Ya, cuman ya tepuk tangan dulu ya. Thank you untuk share-nya. Ya, ya tapi kita juga mesti sisi yang lain, jangan sampai kita memang Tuhan yang utama gitu ya. Tapi kan Tuhan juga bilang barang siapa yang mengasihi aku, mengasihi sesama gitu ya. Nah jadi bukan berarti kalau kita mengasihi sesama terus kita sudah jatuh ke berhala, belum tentu juga. Nah jadi jangan sampai kita jadi dingin begitu ya kepada sesama, terus kita jadi tidak mencintai karena kita pikir wah saya nggak mau ada berhala, pokoknya Tuhan saja. Tunggu dulu, karena Tuhan bilang yang cinta aku dia juga mencintai yang kelihatan. Aku tidak kelihatan. Kalau kamu cinta yang tidak kelihatan, pasti kamu juga mengasihi yang kelihatan ya. Ya, jadi itu untuk membalance saja ya supaya kita bisa lebih lihat sisi yang lain. Oke. Ya, mungkin tadi saya plan kita bisa ada round kedua gitu diskusinya ya, tapi cukup panjang. Nah, nanti minggu depan bisa lanjut juga sih ya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin saya ingin kasih ada beberapa hal yang kita bisa coba perhatikan gitu ya. Mungkin boleh ada yang bantu di slide juga. Ya, saya ingin menunjukkan kira-kira bagaimana sih atau prinsip apa yang kita bisa pegang dalam hidup kita, dan hal ini yang bisa jadi patokan bagi kita. Apakah kita ini sudah jatuh kepada penyembahan berhala atau masih kepada Kristus fokus kita ya. Coba kita lihat slide berikutnya, minta tolong. Next. Ya, oke, ini bahasa Inggris ya, tapi coba saya terjemahkan secara umum saja, dan ada beberapa hal yang bisa jadi kunci ya. Ya, setiap manusia itu kita ada di dalam relasi secara nilai. Jadi maksudnya begini, ada nilai dalam hidup kita ya, kira-kira itu intinya. Dan sesuatu yang bernilai itu terkadang juga hal yang baik sebenarnya ya di dalam dunia ini. Misalkan tadi mengenai orang tua, itu kan baik ya. Tentang pekerjaan, itu hal yang baik. Tentang kita bisa berhasil, itu hal yang baik. Tentang kita bisa ada relasi dengan orang lain, itu hal yang baik. Nah, tapi masalahnya hal-hal yang baik ini menjadi utama. Jadi berhala itu nggak harus hal yang jelek ya. Misalkan kalau orang berhalanya game, orang berhalanya pornografi, itu sudah jelek kan pasti ya. Tapi kalau orang tua, kalau hal-hal yang tadi, hal-hal baik kan semua yang share tadi ya, itu bisa jadi berhala ketika menjadi hal yang paling ultimat, menjadi center of value, di mana hal-hal yang lain itu dinilai berdasarkan hal tersebut. Jadi misalkan contoh orang yang berhalanya uang gitu ya, semua keputusannya akan dinilai berdasarkan untung rugi kan ya. Orang yang berhalanya mungkin kehormatan diri, semua yang dia akan nilai, apa yang dia akan lakukan, yang dia akan nilai adalah seberapa saya bisa dihargai oleh orang lain. Ini jadi center value kan ya. Nah, kemudian jadi sesuatu yang sebenarnya finite ya. Finite itu bukan yang ultimat, bukan yang kekal, tetapi kita angkat, elevated to centrality, menjadi hal yang paling utama, dan kemudian diimajinasikan, dibayangkan sebagai final source of meaning, sebagai arti yang paling hakiki di dalam hidup kita. Jadi misalkan tadi ya contoh pekerjaan, orang tua, wah ini jadi yang paling utama. Kalau ini tidak ada, hidupku jadi tidak berarti. Nah, biasa kita dengar seperti itu kan ya. Wah, kalau sampai saya tidak dengan dia, atau dia tidak lagi jadi pacar saya, habis hidup saya jadi tidak berarti gitu ya. Ya mungkin hari itu jadi tidak berarti, besok ketemu orang lain berarti lagi gitu ya.
Tapi intinya kita bisa menganggap diri kita berarti tergantung kepada sesuatu yang lain selain Tuhan ya. Nah, dan kalau itu sudah diangkat menjadi final source of meaning, maka hal tersebut menjadi a god, ya, ilah, berhala. Sudah jadi setara dengan Tuhan padahal sebenarnya tidak. Dan itulah yang paling membuat hidup kita joyful, ya, yang membuat hidup kita bahagia. Nah, jadi mari kita periksa hal apa yang paling membuat kita bahagia. Ya, jangan sampai hal-hal yang bukan Tuhan. Terakhir, saya ingin berikan contoh. Nah, ini saya ambil dari buku Tim Keller ya. Tim Keller itu punya satu buku tentang bagaimana mengaplikasikan Injil di dalam hidup. Dan salah satu topik yang dia bahas adalah tentang berhala. Nah, ini ada banyak sekali berhala ya. Misalkan, hidup hanya mempunyai arti atau saya hanya berharga jikalau saya dicintai dan dihormati. Berarti berhalanya apa? Approval, penerimaan orang kan ya. Life only has meaning atau saya hanya berarti jikalau saya memiliki kesenangan tertentu, pleasure experience, ada quality of life yang tertentu. Misalkan ya saya baru bisa ada hidup yang berkualitas kalau mungkin punya amphitheater di rumah, misalkan seperti itu ya, maka itu berarti sudah jadi comfort idolatry. Ya, ada satu gaya hidup tertentu yang kita anggap bahwa inilah yang bisa memberikan arti dalam hidupku. Traveling setiap 3 bulan. Wah, kalau saya punya ini, inilah yang membuat diri saya berarti. Itu comfort idolatry. Next, life only has meaning if dan seterusnya I'm able to get mastery over my life in the area of Maksudnya kontrol. Ya, biasanya mungkin para pemimpin punya kecenderungan berhala seperti ini. Kalau saya bisa kontrol sesuatu ini, wah saya senang, saya bahagia. Kalau saya bisa kontrol keluarga saya bahagia dan seterusnya. Kontrol yang lain, kontrol idolatry. Diktator ya begini dia idolatrinya ya, kontrol. Life only has meaning jikalau orang itu bergantung kepada saya dan saya dibutuhkan. Ini apa? Helping idolatry. Jadi ada orang itu yang senang bahagia kalau ada yang cari dia ya, membutuhkan dia. Maka dia akan jadi, kadang-kala kan orang bilang begini, sudahlah saya nggak mau pelayanan di sini. Kenapa? Sudah nggak dibutuhkan. Jangan-jangan ini helping, mana tadi? Helping idolatry ya sebelumnya. Oke. Kemudian ini ya, life only has meaning. Someone is there to protect me and keep me safe, dependence. Ya, jadi mau bergantung kepada orang lain terus. Next, I'm completely free from obligations of responsibility to take care of someone. Jadi independence. Nah, tadi ada yang share tentang kemandirian ya kalau nggak salah ya. Mau mandiri di kelompok sini ya. Nah, hati-hati itu bisa jadi idol itu, mandiri. Aku nggak mau lanjutin usaha papa. Kenapa? Mau buka startup. Kan banyak sekarang startup ya. Mau tunjukkan apa? Independence. Saya bisa. Nah, itu jangan-jangan idolatry. Life only has meaning kalau I'm highly productive and getting a lot done. Work idolatry. Nah, saya kadang begini ya. Waduh, hari ini kok sedikit yang dikerjakan. Nah, ini jangan-jangan work idolatry ya. Jadi workaholic. Padahal Ayub atau Ayub misalkan ya, itu kan dia bergumul terus ya, dan yang dia tuliskan adalah pergumulannya, puisinya. Agustinus tanda kutip kalau zaman kita nggak kerja ya, yang pekerjaan dia cuma merenung saja ya, tapi bisa hasilkan buku sampai abad saat ini, dari abad 4 sampai abad 21 ini masih sangat berharga ya. Jadi jangan sampai kita jatuh kepada work idolatry. Life only has meaning, I only have worth it, I am being recognized for my accomplishment. Ya, misalkan tadi ya, ada achievement dan seterusnya. Next. Ya, cepat saja ini sisanya. Ada religion idolatry ya. Saya dipuji karena saya punya moral codes. Ini seperti orang-orang Farisi ya, ini religion idolatry. This one person is in my life and happy to be there and or happy with me
individual person idolatry. Ya, ini mungkin dalam relasi romantis ya. Jadi ini yang memberikan arti dalam hidup kita. I feel I'm totally independent of organized religion and am living by a self-made morality. Ya, orang-orang ateis misalkan ya, agnostik yang tidak mau beragama, itu juga ada idol sendiri mereka karena mau terpisah. Terakhir, my race and my culture is ascendant and recognized as superior. Nazi ya, Aryan, kami yang paling superior, maka singkirkan semua yang lain. Ini juga hati-hati, ada race and culture. Hati-hati juga jatuh kepada nasionalisme. Kan Indonesia ini banyak juga narasi-narasi nasionalis ya. Pokoknya Indonesia harus berdikari, harus mandiri. Hati-hati kalau kita support itu tanpa melihat beberapa sisi yang lain, termasuk sisi yang dimana Tuhan bilang kita harus jadi berkat di luar, maka kita jangan-jangan jatuh kepada racial atau cultural idolatry. Jadi ada pribadi sampai ada yang bersifat masyarakat, bangsa. Next, masih ada? Ini terakhir mungkin ya. A particular social grouping or professional grouping or other group lets me in. Inner ring idolatry. Ya, wah kalau saya jadi inner circle Pak Ivan, atau kalau saya jadi inner circle Pak Tong, wah bangga begitu ya, hamba Tuhan bisa jatuh ke sini nih, inner ring idolatry. My children and or my parents are happy and happy with me. Oh ya, ini cerita orang Amerika ya pada umumnya, family yang utama. Life itu berarti kalau family juga berarti. Apa gunanya hidupmu punya banyak pencapaian tapi keluarga hancur? Itu benar juga, tapi hati-hati, family idolatry ya. Yang nomor satu, family. Kemudian life only has meaning, Mr. or Mrs. Right is in love with me. Itu mirip tadi ya, relationship idolatry. I have power and influence over others. Seperti control idolatry, power idolatry. Nggak bisa habis ini idolatry-nya ya. Oke, kita habiskan saja. I'm hurting in a problem, only then do I feel worthy of love or able to deal with guilt. Wah, ini unik. Ada orang yang merasa diri berarti kalau dia menghadapi suffering. Jangan-jangan orang reform seperti itu ya. Wah, jadi orang Kristen mesti suffer. Kalau nggak suffer belum jadi Kristen yang sejati. Ya, hati-hati suffering idolatry, membanggakan diri di dalam suffering ya, jadi asketis. Life only has meaning kalau my political or social cause is making progress and ascending in an influence or power ya, ideology idolatry ya, mirip seperti tadi racial cultural idolatry. Kemudian I have a particular kind of look or body image ya, jadi ini juga mungkin lebih dekat kepada remaja, pemuda, ada image idolatry ya. Sudah? Ya, kita sudah cukup banyak melihat tentang idolatry. Mungkin kita di rumah bisa lihat kembali. Jangan-jangan saya hampir semua ini ada ya. Kiranya itu boleh menjadi panduan untuk kita memeriksa diri kita. Dan kita boleh makin memperbaiki, makin bertobat, dan makin bersukacita di dalam Kristus. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kelimpahan. Kelimpahan di dalam firman yang kami boleh dapatkan melalui saudara-saudara kami seiman. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya persekutuan dalam firman, persekutuan di dalam kasih Kristus ini boleh terus berlanjut di dalam pemuda Geri Kertajaya ini, sehingga muncul orang-orang yang sungguh-sungguh mau cinta Tuhan, sungguh-sungguh mau mengatakan tidak bagi penyembahan berhala, sungguh-sungguh mau peka, awas, waspada dengan ancaman berhala. Sehingga setiap hari kami terus mau minta Tuhan selidiki hati kami, dan setiap hari kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, sehingga hidup kami yang satu kali ini tidak sia-sia karena kami menyembah berhala, tapi kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.